Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fitriyanti. Saya dari Sistem Informasi 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan pasar konvensional dan pasar digital. Yang pertama, kita akan membahas tentang pasar konvensional. Pasar konvensional adalah pasar tradisional yang masih dapat kita jumpai pada saat ini. Pasar ini juga sudah ada sejak dulu, di mana interaksi antara penjual dan pembeli dapat terjadi secara langsung tanpa melalui media. Yang kedua adalah pasar digital. Pasar digital adalah pasar dalam lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. Nah, kemudian perbandingan pasar konvensional dan digital dari sudut pelanggan. Dipandang dari sudut pelanggan, kedua pasar tersebut dapat dibandingkan berdasarkan 6 jenis faktor biaya, yaitu yang pertama, product price, kedua, search cost, ketiga, risk cost, keempat, distribution cost, kelima, sales tax, keenam, market charge. Yang pertama, untuk product price itu sendiri adalah total jumlah biaya yang harus dibayar perusahaan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan, di mana di dalamnya telah termasuk biaya produksi, biaya koordinasi, manajemen, dan margin keuntungan atau profit margin. Di pasar konvensional, biaya ini biasanya jauh lebih murah dibandingkan dengan di pasar digital, karena besarnya biaya koordinasi atau manajemen yang diperlukan untuk membayar tempat, menyewa sumber daya manusia, dan lain-lain. Sementara di pasar digital, harga produk kerap dapat ditekan serendah-rendahnya karena hampir semua produk atau jasa dijual sebagaimana layaknya sebuah komoditas. Yang kedua adalah search cost. Search cost adalah biaya yang diperlukan oleh pelanggan atau calon pembeli ketika harus meluangkan waktu, tenaga, dan biaya dalam mencari produk atau jasa yang diinginkan. Di pasar konvensional, seorang calon pembeli harus berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari produk yang diinginkan dengan kualitas dan harga yang sesuai dengan keinginan. Selain tenaga dan waktu, yang bersangkutan pasti harus mengalokasikan uangnya untuk keperluan transportasi. Di dalam pasar digital, biaya tersebut dapat ditekan dengan sangat rendah karena adanya mesin pencari, searching engine, semacam www.google.com, kemudian www.altavisa.com, kemudian www.yahoo.com, kemudian www.excite.com. Yang ketiga adalah risk cost. Risk cost adalah faktor biaya yang harus diperhitungkan oleh calon pembeli sehubungan dengan proses atau aktivitas pembelian di pasar konvensional maupun digital. Ada 3 jenis biaya resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama, ekonomi risk yang berkaitan dengan kemungkinan hilangnya uang dalam proses pembelian produk. Yang kedua ada performance risk
risk yang berkaitan dengan kemungkinan tidak didapatnya kualitas produk seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah personal risk, berkaitan dengan kemungkinan adanya kerugian yang lain yang dapat menimpa individu sehubungan dengan metode pembelian yang dipilih. Nah, pada dasarnya pasar konvensional jenis biaya di atas jelas lebih murah dibandingkan dengan di pasar digital. Hal ini disebabkan karena calon pembeli berhadapan langsung dengan penjual secara fisik dan bersangkutan dapat meraba atau menyentuh langsung produk yang diinginkan, sehingga resiko terjadinya hal-hal yang merugikan dapat ditekankan sekecil-kecilnya. Nah, sebaliknya di pasar digital, ketiga jenis resiko yang ada sangat tinggi karena si pembeli tidak dapat mengontrol secara langsung aktivitas jual beli yang terjadi. Dari segi ekonomi risk, seringkali dijumpai produk yang telah dipesan dan dibayar tidak sampai ke tujuan. Nah, dari segi performance risk, tidak jarang juga produk yang dikirim ke tempat tujuan sudah dalam keadaan rusak. Dan dari segi personal risk, sudah merupakan rahasia umum bahwa memberikan nomor kartu kredit di internet merupakan aktivitas yang sangat beresiko karena kemungkinan dapat dicuri oleh mereka yang tidak berhak. Yang keempat adalah distribution cost. Distribution cost adalah biaya pengiriman produk yang harus ditanggung oleh calon pembeli. Pada pasar konvensional, biaya ini ditanggung oleh penjual dan perusahaan dan dapat menekan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena sekali angkat, yang bersangkutan hanya membayar satu kali biaya distribusi. Sementara jika memesan dan membeli produk dari internet, biaya distribusi akan dibebankan kepada pembeli, di mana besarnya sangat bervariasi tergantung dari kecepatan dan besar maupun beratnya barang. Keempat adalah sales tax, yang merupakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh pembeli ketika yang bersangkutan membeli produk atau jasa tertentu. Di dalam dunia nyata, besarnya pajak sangat ditentukan oleh lokasi geografis, negara dan bagian-bagiannya, dan regulasi yang berlaku. Biasanya, besar pajak penjualan berkisar antara 5-15% dari harga produk. Nah, hingga saat ini, belanja di internet masih belum dikenakan pajak karena masih sulit menentukan peraturan geografis yang berlaku di dunia maya. Yang selanjutnya adalah market cost. Market cost adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk dapat berpartisipasi ke dalam pasar tertentu dengan melakukan jual beli. Biaya untuk berpartisipasi ke e-market dinilai lebih tinggi karena yang bersangkutan harus memiliki fasilitas untuk dapat melakukan koneksi dengan pasar digital. Seorang yang ingin melakukan pembelian dari rumah harus memiliki PC atau laptop, membayar listrik, kemudian telepon, dan ISP, Internet Service Provider, untuk dapat harus ke dalam e-market. Sementara di pasar konvensional, harga berpartisipasi cenderung lebih murah karena siapa saja dapat dengan mudah datang ke pasar yang bersangkutan. Kemudian, perbandingan pasar konvensional dan digital dari sudut penjual. Di sini ada 5 topik. Yang pertama, market and advertising cost. Kedua, overhead cost. Ketiga, inventory cost. Keempat, production cost. Kelima, distribution cost. Untuk marketing and advertising cost, itu dibandingkan di pasar konvensional dulu, ini sangat tinggi biayanya karena media yang dipakai semacam majalah, koran, radio, maupun televisi mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk iklan.
Sementara di e-market, biaya pemasaran dapat ditekan karena selain biaya pemasangan iklan, pada website relatif rendah. Beragam cara lain untuk memasarkan produk dapat dipergunakan seperti melalui email, chatting, website, Now, Scoop, dan lainnya. Kemudian overhead cost. Overhead cost ini adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnis sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan penjualan produk-produk terkait. Termasuk di dalam biaya ini adalah biaya sewa kantor, biaya telepon, biaya listrik, biaya kertas, dan lainnya. Nah, pada pasar konvensional, biaya ini sangat tinggi karena hampir keseluruhan proses memerlukan aset-aset fisik. Sementara itu, di pasar digital, biaya overhead jauh lebih kecil karena perusahaan tidak harus memelihara aset fisik yang besar. Cukup dengan memiliki sebuah komputer untuk mengelola situs dan bisnis jual beli. Yang selanjutnya adalah inventory cost, yang merupakan biaya total yang harus dialokasikan karena tidak menentukan permintaan atau demand terhadap produk yang ada, sehingga perusahaan harus memiliki stok barang yang cukup. Termasuk dalam biaya ini adalah biaya pengadaan dan biaya penyimpanan barang. Untuk produk yang berbentuk fisik, biaya ini sama besarnya baik di pasar konvensional maupun di pasar digital. Sementara untuk produk digital, biaya ini sangat rendah karena dibutuhkan media store, hard disk untuk menyimpannya. Yang selanjutnya adalah production cost. Production cost adalah biaya total yang dibutuhkan untuk menciptakan produk dari bahan mentah atau bahan baku, yaitu setengah jadi, yang dimiliki perusahaan. Jika produk tersebut berbentuk fisik, biaya produksi ini akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk digital. Karena pada produk digital, proses yang terjadi tidak lebih daripada usaha untuk merestrukturisasi bibit-bibit. Terakhir, di sini ada distribution cost. Distribution cost adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya sampai ke tangan pelanggan, baik secara langsung maupun melalui wholesaler maupun retailer. Biaya terbesar akan terjadi pada mekanisme perdagangan produk fisik melalui e-market, karena perusahaan harus mengirimkan produknya ke pelanggan sesuai dengan kuantitas, frekuensi, dan volume yang ada. Semakin sedikit dan beragam permintaan, akan semakin mempertinggi biaya distribusi. Sementara untuk pasar konvensional, biaya ini bisa lebih murah karena prinsip economy of scale. Biaya distribusi terendah berlaku untuk jenis produk digital karena yang dibutuhkan hanyalah biaya pengiriman file dan proses data uploading saja. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.